Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Putri Trinanda akan menjelaskan tentang eksekutif sumerik, di mana munculnya virus COVID-19 menjadikan masker sebagai kebutuhan utama yang sangat wajib digunakan jika akan bepergian keluar rumah. Masker saat ini sudah berkembang. Selain sebagai sarana menekan penularan atau terpapar droplet dari pasien penderita COVID-19, masker juga telah menjadi fashion yang melengkapi penampilan masyarakat di setiap harinya. Masyarakat menjadikan masker sebagai fashion beserta konektor masker atau biasanya dikenal dengan strap mask. Strap mask muncul agar memudahkan penggunaan masker, khususnya masyarakat yang menggunakan hijab. Penggunaan strap mask biasanya dilakukan dengan cara mengkaitkan tali masker dengan kancing atau pengait yang ada di strap mask. Ada juga strap mask dengan model yang lebih panjang yang berfungsi untuk menjaga kebersihan masker, karena dapat menggantung seperti kalung, sehingga masker tidak tergeletak sembarangan tempat. Tujuan pemasaran bisnis ini yaitu untuk kalangan milenial, di mana kaum milenial akan tetap tampil fashionable meskipun memakai masker yang menjadi kewajiban di masa pandemi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang, di mana masker adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi pengguna dari udara atau partikel supaya dapat melindungi kesehatan saluran pernafasannya. Di mana masker juga biasanya secara rutin akan digunakan oleh kelompok kerja ketika teknik dan alat keamanan tidak layak atau tidak efektif untuk mengurangi tingkat debu. Masker pun menjadi solusi pertahanan terakhir dan sangat sederhana untuk digunakan. Masker sendiri menjadi metode yang efisien untuk melindungi pekerja, di mana lebih dari 3 juta pekerja akan diwajibkan untuk memakai masker guna melindungi diri dari bahaya pada pekerjaannya. Kini, masker pun mendapatkan sentuhan mode, di mana ada beragam kreasi yang dianggap lebih memudahkan dan tetap aman. Menambahkan tali atau strap mask, kini sedang menjadi tren fashion yang nyaman dan aman. Pengguna strap atau tali masker sendiri mulai muncul pada akhir tahun 2020. Di mana bagi anak muda, pemakaian masker polosan sepertinya terlihat kurang bagus dan terlihat sangat kuno atau tidak modis. Sehingga muncul tren penggunaan masker dengan menggunakan strap. Penggunaan strap atau tali masker sendiri mulai muncul di akhir 2020. Saat itu, banyak artis asal Korea Selatan yang tampil di publik dengan menggunakan strap mask. Tak lama, penggunaan tali masker juga akhirnya ternotis di kalangan anak muda Indonesia. Dan saat ini sudah cukup banyak online shop yang berjualan strap mask. Strap mask ini biasanya juga digunakan sebagai aksesoris pelengkap karena bentuknya yang lucu dan berwarna-warni. Beberapa orang mengaku sangat terbantu dengan adanya penggunaan strap mask ini, karena biasanya aksesoris lucu dan berwarna-warni sangatlah identik dengan kaum hawa. Namun, strap mask ini ternyata juga diminati oleh para pria, salah satunya yaitu letak ketertarikan menggunakan strap mask karena kepraktisannya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Saya Titis Trisha akan mempresentasikan tentang visi dan misi dari usaha kelompok kami, yaitu strap masker. Yang pertama, visi memudahkan konsumen dalam beraktivitas di masa pandemi yang mengharuskan untuk memakai masker agar tetap terlihat tidak membosankan, namun juga masker tetap aman dengan menggunakan strap masker. Untuk visinya, yang pertama itu kita memberikan solusi kepada konsumen agar memakai masker setiap hari tidak lagi membosankan. Yang kedua, membuat desain masker sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang ketiga itu memberikan pelayanan yang baik pada konsumen sehingga banyak yang menjadi konsumen tetap. Untuk selanjutnya ada rencana 1-5 tahun ke depan. Rencana 1-5 tahun ke depan dalam bisnis strap masker ini dengan terus memberikan inovasi-inovasi terbaru baik dalam segi pelayanan, desain dan juga packing yang menyesuaikan zaman. Dan juga menyesuaikan minat konsumen. Selain itu, kami juga akan mencoba untuk open reseller sebanyak mungkin agar produk strap masker ini dapat dikenal di kalangan luas dan tentunya menarik banyak konsumen. Jika sudah terlihat adanya perkembangan baik dari tahun ke tahun, mungkin kami akan mencoba untuk membuka toko strap masker ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 bagian A.
Bagian lainnya ada analisa produk yang digunakan yang kualitasnya yang baik sehingga tidak akan mengecewakan pembeli dengan hasil yang diterima. 1. Macam-macam produk ready for this. Yang pertama ini ada strap masker, konektor masker, cincin manik-manik, dan yang terakhir wire rings. Proses produksi yang pertama ini bahan strap mask, tali senar berukuran 1-2 meter, manik-manik dengan bentuk seperti mutiara berwarna putih dan warna-warni. Lalu masker medis atau masker kain, kokot udang ukuran sedang. Lalu ada alat yang digunakan ini seperti gunting dan tang. Lalu proses pembuatannya, siapkan tali senar ukuran panjang tali sesuai kebutuhan. Lalu ikat masing-masing ujung tali sebanyak 6 kali supaya kencang dan rapi. Lalu masukkan aksesoris seperti manik-manik dengan satu persatu agar terlihat menarik. Lalu selingi warnanya supaya terlihat menarik. Ikat kembali bagian ujung tali senar agar manik-manik tidak berjatuhan. Lalu kaitkan kokot udang pada kedua tali senar di bagian ujung. Lalu pakai tang untuk merapatkan. Lalu pasang masker dan masker medis pada kokot udang beda strap mask siap digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalik Hadian Salam dari kelompok 4 NPM 2018-015-005. Saya di sini akan melanjutkan tentang presentasi kelompok kami. Yang pertama tuh ada produk yang digunakan tuh dengan bahan yang berkualitas agar pembeli tidak kecewa. Terus yang kedua dari harga mulai cukup terjangkau, kita mulai harga 20.000 agar pembeli dapat membelinya dengan harga murah. Terus yang ketiga ada promosi atau iklan. Bisa yang pertama mengiklankan dengan brosur di rumah, terus WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Terus kedua proses selling, menawarkan strap mask kepada masyarakat di sekitar rumah. Terus yang selanjutnya ada public relation. Dalam meningkatkan penjualan strap mask, kami memberikan testimoni kepada pelanggan melalui Instagram dan WhatsApp. Terus yang keempat ada placement, mendistribusikan produk kami langsung kepada konsumen melalui COD atau Gojek. Yang kelima ada people, merupakan kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan ialah jujur, amanah, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab. Terus yang keenam ada prosesnya, kami selalu menjaga kualitas produk kami dan selalu bersikap ramah dalam pelayanan. Selanjutnya yang ketujuh ada physical evidence, menggunakan bahan yang berkualitas dan model-model yang menarik agar varian pilihannya menjadi banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Zahran akan presentasikan tentang bagian bab 2 yang C, analisa manajemen. Dalam usaha strap masker ini, kami menerapkan struktur manajemen di mana pemilik atau owner kami ada 6 yang tetap menjalankan usaha strap masker dengan peran dalam pekerjaannya masing-masing. Dalam bagian administrasi akan berperan sebagai pengontrol seluruh bagian dalam usaha strap masker ini. Pada bagian keuangan tentu akan bekerja sebagai pengelola setiap ada proses produksi dan proses penjualan. Kemudian bagian produksi bertugas mengawasi secara langsung dalam proses produksi dan ikut serta dalam proses produksi. Bagian ini juga membawahi bagian suplai barang yang berurusan dalam persediaan barang-barang yang akan dibutuhkan selama proses produksi. Selanjutnya, pada bagian promosi di mana dalam bagian ini bertugas dan berfungsi untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat usaha strap masker akan semakin meluas dari segi pemasaran produk baik melalui offline maupun online dengan menggunakan media sosial. Sedangkan pada bagian pengiriman juga merupakan bagian yang sangat penting, di mana bagian ini akan memastikan bahwa produk yang telah dibeli sampai pada tangan pembeli dengan kondisi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Nurul Anwar, NPM 2018-015-00096. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai bab 3 pada proposal ini. Yang pertama itu adalah sistem kerjasama yang ditawarkan. Sistem kerjasama yang kami lakukan saat ini adalah dengan menawarkan dan mempromosikan berbagai macam produk kami pada marketplace online, yaitu aplikasi Shopee dan juga official account Instagram milik brand kami dengan username @jewelry14. Kami juga mempromosikannya melalui story WhatsApp yang dapat dilihat oleh rekan-rekan kami yang tidak memiliki akun Instagram maupun akun Shopee.
Selain itu, pada awal bulan kami biasanya memberikan diskon untuk setiap pembelian satu jenis produk. Contohnya seperti untuk pembelian satu piece strap max gratis satu battering. Itu bisa pilih motif bebas selama persediaannya juga masih ada. Atau bisa juga untuk pembelian 2 konektor max free 1 strap max. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari proposal yang kami buat. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha yang akan dijalani, perlu mengetahui juga terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang akan didirikan. Seperti mengetahui peluang usaha, lokasinya yang strategis, pemasaran produk, dan juga aspek-aspek lainnya yang berkenaan dengan pendirian usaha. Sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan rencana usaha yang sudah kita rencanakan dan kita tetapkan. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang sangat matang. Karena pada saat pandemi seperti ini, strap masker yang kami buat menjadi sasaran utama konsumen untuk digunakan setiap hari guna mendukung penampilannya saat memakai masker. Strap masker ini juga memiliki harga yang sangat menyesuaikan dengan dompet semua kalangan, sehingga dapat memperlancar proses penjualan kami. Selanjutnya, pada bagian penutup, dalam membangun kepercayaan konsumen, merupakan kunci utama dari kesuksesan usaha itu sendiri. Jika konsumen sudah terbangun rasa percayanya terhadap apa yang kami buat, maka usaha kami akan dapat terus berkembang. Kami pun menggunakan cara-cara yang dapat menarik perhatian konsumen agar mereka mudah menarik dan percaya dengan produk-produk yang kami buat. Jangan sampai mengecewakan konsumen satu kali pun, karena itu dapat berakibat fatal untuk usaha kami. Selanjutnya pada lampiran-lampiran ini terdapat foto-foto dari produk kami ya. Bisa dilihat, nanti akan kami tampilkan pada layar supaya kalian dapat melihat beberapa produk-produk yang kami jual. Sekian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.